Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mbak Asih kerja kulinya sama Brondong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir lagi, datang lagi, dan stay terus di channel Doni Gondrong, channel seputar membahas dunia perkuliahan. Dan sekarang kita masuk segmen Go Mampus lagi ya teman-teman semua. Jadi Gondrong masuk kampus. Jadi sekarang saya jalan-jalan mendatangkan narasumber dengan berbagai informasi untuk men-share kampusnya, jurusannya, dan apa saja sih suka dukanya di dunia perkuliahan itu. Oke teman-teman semua, dan kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke seluruh teman-teman, dan siapa tahu ada yang butuh, dan setelah menonton video ini ada informasi yang bisa diambil dan intisari yang bisa diterapkan dalam mencari perkuliahan dan menentukan masa depan. Oke, langsung saja ke narasumber, karena pada malam hari ini saya ditemani narasumber yang sangat cantik jelita nih ya. Sudah terpampang jelas ya. Oke, Cantik. selamat malam Kakak. Halo malam, terima kasih sudah diajak ngonten di Doni Gondrong. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Kak. Ini siapa tahu ini penonton viewer di rumah masih belum kenal nih, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kalau misalkan udah kenal kan nanti enak sayangnya. Mungkin kayak gitu ya. Boleh Ya, perkenalan ya. dulu. Ini udah kelihatan kan ya PPT-nya. Aku nyiapin PPT biar ada visualisasinya. Oh, niat banget ya. Ya, jadi halo teman-teman sobat Doni Gondrong. Saya Aula Zahrotin Makfiro, biasanya dipanggil Lala. Saya asalnya dari Sukoyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Nah, sekarang domisili di Malang karena kuliahnya di Malang ya. Tepatnya di Joyosuko Metro nomor 41E, Lowokwaru, Malang. Terus nih kalau perkenalan biasanya nih kalau di sini kan pasti nanya latar belakang itu ya, Kak ya, pendidikan. Iya, iya, latar belakang pendidikan. Ini udah aku sediakan juga. Jadi aku tuh dulunya di TK Dharma Wanita Sukoyono 2, terus lanjut ke SDN Sukoyono 4, terus ke MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, terus lanjut lagi ke SMA Trend Science Tebuireng, terus dilanjut ke S1 Matematika UIN Malang. Nah, di situ Wah. di pojok juga ada kontak aku ya, barangkali yang mau boleh banget. Oke, siap-siap. Jadi udah kenal ya, Kak Aula Zahrotin Malviro. Jadi udah Panggil Lala. dijelaskan. Panggil Lala ya? Iya, panggil Lala ya teman-teman Ya, semua. mau kenalan apa lagi nih? Mau kenalan Nah, apa lagi? jadi udah jelas ya, ini Kak Lala dari jurusan matematika di Universitas Islam Negeri Malang ya, ya Kak ya? Bener? Iya, bener banget. Bener Mau banget. nanya apa lagi nih? Pertanyaan apa lagi? Terserah. Sebenarnya, oh ya Kak Lala udah nyiapin PPT sejauh mana nih? Boleh deh saya mendengarkan aja lah penjelasan dari PPT Kak Lala aja. Terus habis jelasin nanti bisa nanya-nanya gitu ya? Boleh, boleh misalkan Atau saya kan di sini memposisikan diri saya adalah siswa SMA gitu dan ingin tahu oh, tentang dunia perkuliahan, dan sekarang Kak Lala karena emang notabene adalah jurusan matematika, mungkin Kak Lala juga bisa menjelaskan jurusan matematika itu seperti apa sih gitu. Kan pasti bertanya-tanya gitu. Ya enggak sih? iya sih. Oke. Boleh Oke. di next deh kalau gitu. Berarti nanti ini habis selesai PPT saya baru tanya-tanya gitu ya Kak? Atau sambil jalan sambil nanya-nanya? Iya, sambil jalan aja deh. Karena Kak Lala udah kan mempersiapkan nih, nggak enak udah mempersiapkan kok saya langsung menyerobot gitu. Nggak apa-apa, santai aja, kan santai. Oke, ini aku udah sempat lihat sih di video-video sebelumnya ada kakak-kakak yang keren-keren banget. Saya tuh apa sebenarnya. Nah, ada juga yang bahas tentang gimana sih ceritanya dulu bisa di Matematika UIN Malang gitu ya, Kak.
pasti tanya ya. Jadi dulu aku satu sekolah sama Kak Doni ini ya. Sekolah aku tuh masih baru banget. Jadi kayak SNMPTN itu juga masih barulah intinya. Dulu aku tuh waktu SNMPTN kena ngambil desain ITS sama arsitektur UIN Malang sama lupa pilihan terakhirnya apa. Bisa lupa ya Ya, dengan pilihan kuliahnya dulu ya. ya namanya juga udah berlalu, udah lama kan yang namanya manusia. Iya, iya, Suka iya. lupa. Ya, terus nah, abis itu aku tuh juga daftar di Akamigas loh, Kak. Akamigas mana nih? Cepu. Iya. Iya, Akamigas Cepu. Terus di tahun ketiga itu kayaknya kemarin Trendsense baru ngadakan kunjungan ke sana. Aku pernah. Iya, 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 iya. Jadi teman-teman adik tingkat kita ya yang di SMA mengadakan kunjungan di sana ya. Di Akamigas Cepu ya, ya Kak ya. Iya, yang itulah. Di jurusan apa ya? Aku tuh ambil teknik kilang apa-apa gitu. Sebenarnya di tahun kedua aku mau ngambil Akamigas lagi. Soalnya orang tua aku tuh benar-benar pengen banget aku di sana. Cuma aku udah konsultasi juga ke Pak Pak Kepsek SMA. Katanya kalau di sana itu emang kayak apa ya? Syaratnya yang kayak kan tinggi badan itu harus benar-benar memenuhi ya. Itu aku kurang 5 sentimeter. Jadi kalau masa jadi kalau masalah tinggi badan itu nggak bisa di ini, harus gitu, kalau enggak ya enggak, meskipun nilainya bagus gitu katanya. Bener, bener. Ya, akhirnya aku nggak nyoba lagi. Terus SBMPTN, aku tuh ngambil desain produk ITS, sains aktuaria ITS, sama matematika UIN Malang. Sebenarnya di pilihan ketiga ini tuh aku ngasal milihnya. Ngasalnya dulu soalnya kan kita ada tryout ya, terus di lab komputer kita difasilitasin bisa suruh apa nyetak kartu SBMPTN Iya, milih. pagi-pagi. Milih jurusan lah ya. Ya, pagi-pagi aku tuh masih bingung. Maksudnya aku bingung ini pilihan ketiga aku taruh apa gitu. Terus di lab tuh tinggal aku sendiri sama temanku. Terus yang ngejaga lab itu adalah bapak, siapalah ada pokoknya. Itu ngeburu-buruin aku ya, suruh, ayo Lala, cepetan itu teman-temannya udah tryout. Aku tuh bingung milih apa, yang ketiga tuh apa gitu ya. Akhirnya aku mikir-mikir, apa ya gitu, seenggaknya yang aku lumayan bisa lah. Akhirnya aku isi matematika UIN Malang. Oh, aku mikirnya kayaknya kalau aku nggak keterima di ITS, aku nggak bakal keterima SBMPTN gitu. Oh, masih berpikiran ini ya. Masih berpikiran anak SMA dulu lah ya. Kalau misalkan SBM pilihan pertama nggak terima, otomatis 2 3 pun nggak akan diterima. Mungkin kayak gitu ya dulu Enggak, mikirnya. enggak. Soalnya aku gimana ya, kayak aku bener-bener kayak ngincer ITS banget gitu loh. Oh, ya, 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 siap, siap, siap. Jadi ada tujuan Terus tersendiri lah ya ke ITS. iya, terus aku mikirnya juga meskipun nanti aku keterima, aku tetap bakal apa ikut tes mandiri di Seni Rupa ISI Yogyakarta. Soalnya aku udah izin sama bapakku kan, Pak aku nanti keterima nggak keterima di SBM, kalau misal nggak keterima di ITS, aku tetap nyoba di Seni Rupa Institut Seni Jogja ya gitu. Dibilang iya. Jadi selama nunggu hasil SBMPTN itu aku udah nyiapin berkas-berkas buat mandiri ke ISI itu. Jadi tapi keterima nggak di ini Mandiri Isi? Nggak boleh daftar. Oh, nggak boleh daftar. Ya, suruh ke Oke. UIN aja Jadi lagi. akhirnya keterimanya di ini ya kayak Matematika Win Malang. Mm-mm. Mm. Ya. Jadi Deng. bisa variatif kan ceritanya. Kalau yang kemarin ada yang ridho orang tua, ada yang emang pengen gitu ya. Ini Oke, 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 siap, siap. Berarti banyak kisah suka dan duka sebelum masuk Matematika Win Malang. Oke, boleh di next? boleh, boleh next. Nah, jadi apa? UIN Malang itu kampus terbaik. Aku kemarin sempat searching-searching, tahun ini tuh terbaik nomor 5 kalau nggak salah dan beberapa pemberitaan lainnya itu kemarin. Ini Terus next kampus bisa. Win. Iya, kampus aku UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu loh. Ya, itu maksudnya 5 terbaik itu sesama Win atau semuanya? Ya, ya, itu sesama UIN, kampus Oh, sama UIN. peringkat ya, peringkat 5 terbaik se-Indonesia. Iya. Ya, ya sedunia sih. Ada nggak sih Uin di luar negeri? Ada nggak Kak? Kurang tahu Ayo, ya, lu kok kurang kurang tahu. tahu? Harusnya Eh, mencetuskan dong gitu. Kak Lala nanti setelah lulus itu langsung mendirikan Uin-Uin yang ada di luar negeri mungkin ya. Kalau misalkan belum ada gitu. Kan keren gitu. doanya, Ya, doanya. amin, amin.
Oke, jadi teman-teman UIN. semua informasi saja bahwa UIN Malang ini adalah universitas terbaik nomor 5 sesama ini ya. Mungkin di bawah Ya, naungan banyak, Kemenak ya, iya, yang di ada bawah banyak Kemenak. versi. Iya, Banyak versi, maksudnya gimana? maksudnya ada yang kayak di berita ini dia tuh nomor 9, ada yang di nomor 5. Oh, jadi ya banyak lah ya. Kan kita Ya nggak intinya masuk 10 besar itu. ya masuk 10 besar peringkat kampus UIN dari UIN-UIN yang lainnya gitu, yang terbaik gitu. Oke, oke. Mantap juga ya UIN Malang ya. Mantap. Nah, ini apa ini, Nah, Kak? iya. Itu ini ya, kampus UIN Malang itu ada kayak asrama. Jadi kita 1 tahun di UIN Malang itu harus kayak di asrama dulu kayak mondok gitu loh. Nah, dia tuh mondoknya ada cewek sendiri, cowok sendiri sama lah kayak di pondok. Tapi kalau buat teman-teman yang biasanya udah mondok, pasti kalau di asrama UIN Malang ini namanya tuh MSAA, Ma'had Sunan Ampel Al Ali, pasti nggak, maksudnya ya biasa aja, nggak kaget. Soalnya ya emang pondok, tapi apa sih manage waktunya itu dia tuh lebih longgar gitu loh guys daripada yang biasanya yang biasanya mondok loh ya. Nah, tapi beda lagi kalau yang anak SMA gitu ya, lulusan SMA terus dia ke sini. Dari yang aku amati tuh mereka cenderung kayak lebih kayak nggak bebas gitu. Soalnya kan ini ya kalau anak-anak dulunya anak rumahan itu kan free gitu ya waktunya freedom. Kalau di sini itu ya kita harus bangun subuh, terus habis subuh itu kita ada namanya kegiatan bahasa Sobahulugo. Terus dalam setahun itu kita juga harus ngaji, menghatamkan, membaca Al-Quran, hatamin 30 juz. Terus kayak abis maghrib itu ada lagi ngaji, abis maghrib apa abis isya ya aku lupa. Itu selama aku sih kegiatan pas aku sebelum pandemi itu sih kayak gitu kegiatannya. Jadi kalau maghrib, isya, subuh itu, isya, maghrib, subuh itu harus jamaah ke masjid. Kayak gitu. Terus malamnya juga cuma bisa sampai jam 10. Tapi itu udah longgar sih menurut aku. Ya bisa Terus dikatakan ini ya pondok pesantren khusus mahasiswa gitu ya. Jadi ya wajib wajib. Berarti setahun ya wajib kalau di UIN Malang itu, Kak ya. Berarti wajib asrama. wajib setahun. Terus kalau kegiatan selama pandemi ini tuh, selama yang aku amati itu, kegiatannya tuh online, kayak ya kita nyimaknya dari YouTube gitu loh. Kayak yang Paham, kita paham. itu namanya taklim. Nah, taklimnya tuh juga lewat YouTube, lewat grup. Oke, oke. Eh banyak teman gitu, kangen ya. Saya masa-masa dulu di pesantren. Jadi sangat enak gitu. Kalau Oh, ini ini suasana kamar ya. ya itu aku ambil dari itu sih, apa, Google, nggak dari foto aku sendiri. Kemarin kan Soalnya berantakan. enggak, soalnya kan aku nggak, kan aku bilang aku PPT-nya ala kadarnya, Mm, mm, setidaknya ada mm. sama kayak yang di Tebu Ireng itu kan kayak gitu, ada ranjang susun, ada lemarinya, lemarinya gede. Oh, Kak Lala masuk di situ lemari. Ya enggak, itu kan baju-bajunya. Tapi gede loh itu. Enak kok. Jadi mau bawa baju berapapun, jadi ya nggak masalah kan. Apalagi kan Iya, cewek identik dengan baju-baju yang mau kuliah nah, hari Senin beda, kuliah hari Selasa beda, ketemu pacar pun beda bajunya, bener nggak? Ayo, ngaku. ya kan gitulah. Ya, Iya, iya. oke ini jadi Bisa 2 koper loh, Guys. Aku tuh bawa baju 2 koper, terus tasnya juga banyak bisa masuk. oke. Banyak juga ya. Ini suasana kamar tadi. Terus ini apa ini, Kak? Nah, itu Instagram. Kalau buat teman-teman adik-adik yang mau masuk ke UIN Malang, aku saranin follow Instagram PMB UIN Maliki. Soalnya di sana pasti update banget info-info tentang penerimaan. Jadi nggak usah khawatir lagi ya, mau misalkan ingin mencari informasi pendaftaran tentang calon mahasiswa baru dari UIN Malang, cukup follow IG ini mungkin udah cukup ya, dengan Iya, informasi cukup yang terupdate semuanya di sini. cukup cukup banget. Soalnya waktu apa, UMPTKIN, terus kayak tryout-tryout gitu, dia di-update di story-nya. Oke, oke, mantap juga. Nanti saya follow juga lah. Oke, ini apa ini, Kak? Itu buat apa, jalur masuk ke UIN Malang. Ada SNMPTN, SBMPTN, yang kayak biasanya. Nah, itu juga ada apa, webnya.
kalian bisa nyari di situ kalau misal mau nyari info-info. Terus ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN, adik-adik udah ngerti kayaknya, atau aku jelasin aja? Nah, SPAN PTKIN tuh kayak SNMPTN gitu loh. Terus kalau UMPTKIN tuh kayak SBMPTN-nya gitu. Cuma kalau bedanya apa? Kalau di SPAN PTKIN sama UMPTKIN itu sepemahamanku itu tes apa, jurusan-jurusan yang bisa diambil itu kayak yang agama-agama gitu. Kalau yang SNM sama SBM itu kan semuanya bisa. Terus ada lagi jalur prestasi, tulis, terus beasiswa, mahasiswa luar negeri gitu. Jadi kalau kalian kayak punya prestasi gitu ya, misalnya juara nasional taekwondo gitu bisa kalian urus kayak gitu di situ. Juara nulis puisi bisa juga. Kalau nulis puisi kurang paham ya, soalnya kayak sejauh ini tuh yang aku tahu tuh kayak juara olahraga gitu. Terus kalau Hmm. kalian hafal Al-Qur'an gitu juga bisa. Oh ya, jalur Tapi mungkin hafid ada nggak? Yang misalkan nih, saya siswa SMA yang hafid Quran, bisa nggak masuk UIN jalur ini langsung kayak prestasi gitu? itu kayaknya beasiswa teladan itu deh, Kak. Tapi nanti untuk selengkapnya ya itu, saya sarankan buat selalu ngecek stay tune di website http://pmb.uin.malang.id. Oke, siap. Langsung ya nanti kalau misalkan teman-teman yang ingin masuk UIN Malang bisa cari informasinya lewat IG ataupun website dari UIN Malang sendiri. Oke, ini jalur masuknya secara umum ya. Jadi ya mungkin semuanya udah tau lah masuk universitas itu seperti apa dan ini mungkin khusus ya kalau UIN kan ada SPAN, ada UMBTKIN dan ada jalur mandirinya ada beberapa jalur juga dan teman-teman bisa masuk ke UIN juga dengan melihat kapasitas teman-teman dan kualitas teman-teman apakah saya mampu masuk di jalur yang mana gitu. Oke. Sepakat nggak, Kak? Bener, sepakat banget. Oke. Nah, ini apa nih? Itu gedung fakultas aku sih di Matematika Eh, UIN. oh sekarang Tapi sekarang sekarang masuk ke ini ya, masuk penjurusan nih, matematika. Seru nih, seru nih. seru. Ya gitulah di-enjoy-in aja lah, dijalanin aja. Kan udah semester 6 masa iya mau pindah jurusan. Oh, ini Ya itu fakultas ya. namanya Fakultas Saintek BJ Habibie. Wah, parah. Nggak pakai masker itu kuliahnya. Ayo. Itu kan foto zaman dulu sebelum Oh. pandemi. Pasti itu kan kepo kan di matematika ada apa aja, ngapain Oke. aja gitu. Kepo nih. Saya masih belum Coba menemukan nih intisari dari matematika nih. Nah, ngapain aja sih di jurusan matematika? pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Ngapain aja sih di jurusan terkait? Sekarang kita bahas matematika dan ngapain aja di jurusan matematika. Ya, ini sekarang narasumbernya hebat nih, orang berprestasi nih matematika. Ah, iya. Jadi itu mungkin pertanyaan yang sering ditanya-tanyakan sama adik-adik SMA. Pun aku dulu kayak gitu, aku bingung mau kemana gitu kan. Nah ini aku lebih spesifik ya bahas matematikanya di UIN Malang gitu ya. Ini apa ini, Kak? Itu tuh siakat aku, sebenarnya tuh di sampingnya ada IPK aku, cuma kemarin aku hapus, kayaknya nggak bagus kalau aku tampilkan. Oh. Takut sombong ya, takut sombong. Enggak Takut sombong. enggak Oh, jadi enggak. ini yang dipelajari selama ini semester berapa kalau boleh tahu? Ini, aku semester 1. Nah, karena di UIN Malang itu ya teman-teman kan harus di Ma'had dulu. Nah, kalian selama semester 1 sama semester 2 itu harus belajar bahasa Arab. 1 tahun itu harus belajar bahasa Arab 1 tahun pertama. Namanya PKBI. Nah, itu ada matkul dari nomor 3 sampai nomor 6. Itu ada istima, kitabah, kalam, qiraah. Ini semester satu ya. Semester satunya tuh gampang-gampang, maksudnya nggak kok gampang, Loh, maksudnya kan tuh takut sombong. Ini kalau boleh digeser ini angka 4 kayaknya nih. IPK-nya 4 enggak, ini. enggak, aku termasuk enggak, maksudnya ya gitulah biasa aja sih itu ya. Aku masih mertahanin di atas 3 gitu loh. Semoga lah ya. Oke, oke. Ya doain. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, Ini jadi di yang semester satu ya yang dipelajari ya. nah bentar aku mau jelasin juga. Nah, PKPBI itu kalian masuknya ada tesnya juga kayak placement test gitu. Jadi diukurnya benar-benar dari kemampuan. Jadi kalian kalau tes udah misalnya udah keterima nih di UIN Malang. Terus ada tes placement test PKPBI. Kalian ngerjainnya nggak usah nyontek gitu loh. Sesuai kemampuan kalian, soalnya itu placement test.
Terus kalau misal kalian nyontek, kalian nilainya bagus, kalian tuh bakal dikelasin sama anak-anak yang udah pinter bahasa Arab. Dan ngerti nggak sih kalau kelas-kelas sama anak-anak pinter pasti kan dosennya kan kayak misal ngejelasin nih, apa ya, kayak ngejelasin apa gitu misal, terus kan pasti dosennya terus nanya, "Udah paham?" Gitu kan. Udah gitu kan pasti serentak jawab udah, "Oh udah paham ya kalian, yang ini juga pasti udah paham. Oh ya udahlah di next," gitu. Nah, beda lagi kalau misal kalian di kelas yang sesuai kemampuan kalian, kalian pasti bakalan dijelasin maksudnya ya dosennya nyesuaikan sama kalian gitu. Oke, oke, paham ya. Saya mulai paham nih. Terus aku saranin di semester 1 ini, kayak PKPBI ini kalian gampang banget buat dapetin nilai A. Jadi aku saranin 4 ini kalian dapat A semua. Tidak. Berarti di semester 1 ya, itu harus dapat A ya. Yang 4 ini aku saranin kalian harus dapat A semua. Ini semester Soalnya 2. aku Ini semester 2 pun ada nih. kan aku bilang 1 tahun, Kak. Oh, iya iya, benar-benar 1 tahun ya. Heeh. Udah, terus itu ada kayak materinya masih ada yang belum materi matematika semua, ada studi fikih, kewarganegaraan. Matematikanya cuma 3, kalkulus, aljabar, geometri. Ya, ya. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi di matematika tuh kalian lebih mendalamin matematika gitu loh. Ini kan berhubung matematika teori, jadi tuh belajarnya kalian bakal banyak banget kayak teori-teori, pembuktian-pembuktian gitu. Sering-seringnya kayak ketemu, jarang ketemu angka itu. Kayak misalnya A kali A sama dengan A kuadrat, itu kenapa bisa A kuadrat kayak gitu. Itu dibuktikan. Semester 1 dan 2. Dan sekarang di layar kita ini udah semester 3. Gitu. Nah, kalau di semester 3 itu masih ada mata pelajaran yang bukan matematika. Terus itu kan ada pengantar ilmu komputer, terus praktikum statistika elementer, praktikum pengantar ilmu komputer. Bentar. Tadi ada PKPBI di semester 1, 2. 3. Heeh, 1 2. Terus di 3 4 itu ada kebalik tahu di semester 1 2 itu namanya Oh, gimana ini? PKPBA. Ini PKPBI kan, PKBBA. terus ini PKPBI kan A kan Arab, I kan Inggris. Oh, jadi semester 1, 2 itu PKPBA. BA. Kalau di semester 3, 4 PKPBI. Intinya kayak apa? Bahasa Inggris sama bahasa Arab gitulah intinya. Inggris Oke. Camp sama Arabic Camp gitu kalau kita dulu. Lagi camp ya. Ngecamp sambil berbicara bahasa Arab. Oke, oke. Kalau di sini kita 1 tahun belajar bahasa Inggris. Kayaknya emang kayak geometri analitik, kalkulus, terus itu sudah masuk ke apa ya, ilmu peminatan ya. Bener gak sih? Udah mulai penjurusan bahwa membedah Belum, tentang matematikanya. Belum, berarti belum. belum. Di aku baru penjurusan tuh semester 6 ini. Oh, ini masih apa ya? Pra penjurusan lah ya. Nah, ini masih Gerbang ya. awal-awal. Awal awal Nah, ya. nah, terus kalian tapi di matematika tuh jangan kalian pikir kalian cuma belajar cuma di kertas, nyoret-nyoret angka-angka gitu. Enggak. Jadi kalian itu bakal belajar kayak ngoding. Ngerti nggak sih bahasanya ngoding kayak Ngoding. gitu? Gimana Kayak gimana? Bisa dijelasin TIK. nggak? Intinya kayak TIK tapi dia tuh bener-bener dalam gitu loh guys. Kayak Oh, bikin ada bikin web juga tuh di matematika. Terus kayak kalian tuh ngitung tapi lewat aplikasi gitu. Coba di next terus. eh, ini kayaknya masih siakat aku deh, masih semester selanjutnya. Tuh kayak ada matkul mana-mana. praktikum. Ya Mana? kayak nah itu kayak praktikum pemrograman komputer, praktikum. Oh, komputer Itu kalian juga. jadi laboratoriumnya isi komputer. Berarti gamers dong. Gamers idaman. Iya. Enggak, enggak gamer. Kayak gamers. Cuman bikin website ya. Yang penting bermanfaat saja. Itu ada materi-materi aku. Loh, ini kok IP-nya 0 ini? Ya kan itu semester ini, Kak. Oh. Oh, ini udah mulai ya, udah mulai penjurusan, ada KKM juga, kuliah kerja mahasiswa, analisis numerik, logika fuzzy. Wah, ini mungkin nanti kalau misalkan teman-teman udah ini ya, udah masuk ke matematika ya, kalau misalkan teman-teman
SMA kalau misalkan ingin masuk ke matematika ya cukup tahu matematika itu ya secara general. Jangan kayak mikir, wah nanti saya belajar logika fuzzy, terus teori pengkodean dan lain-lain. Jangan mikir ke arah situ karena itu tuh semua bisa terlatih sendirinya karena waktu. Kualitas manusia itu bisa ditingkatkan. Nah, teman-teman semua jadi jangan takut masuk jurusan matematika. Justru ini apa ya? Konten ini tuh membantu teman-teman untuk memperjelas jurusan matematika gitu. Biar teman-teman mantep hatinya yakin ketika masuk matematika bismillahirrahmanirrahim saya bisa masuk matematika. Kayak gitu ya. Iya, Bener nggak? bener Oke. banget. Enak Ini ya? kalau yang apa? Oh, ya udah. Oh iya. Nah, kayaknya ini nggak urut deh, tapi nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman kalian tuh di Ma'had itu juga ada ujiannya. Jadi kalau mahasiswa semester 1, semester 2 itu kayak kalau misalnya kalian kayak apa sih? Usum-usumnya itu apa ya? Zaman-zamannya ujian. Waktu-waktunya ujian. Waktu-waktunya ujian, kalian tuh bakal kayak Senin sampai Jumat kalian ujian kampus, Sabtu sama Minggu ujian pondok gitu. Jadi kayak nggak ada liburnya. Ini ada taklim di pondok itu nanti ada taklim Al-Qur'an namanya. Kalian baca Al-Qur'an, itu bukan baca Al-Qur'an sih, ya ada baca Al-Qur'an sama ada kayak materi Al-Qur'an gitu. Itu juga dikelasin. Jadi kalau Hmm. placement test pokoknya kalau udah keterima di UIN kalian placement test tuh apa adanya, nggak usah nyontek. Terus ada taklim Afkar. Taklim Afkar itu kayak ngaji kitab kuning gitu loh ya. Itu ada ngaji kayak kitab takrib sama kitab komik juga. Oh iya iya iya. Kayaknya Ya, pernah mendengar ya kayak kitab itu ya. Di mana ya ya? kan emang pernah ngaji di Tebu Ireng. Kayaknya pernah mendengar saya nama-nama kitab itu. Oh jadi Terus ini ada lagi, ada rapotnya juga ah, ya kak ya? itu nilainya nggak kesensor lupa. Apa-apa. Itu di Zoom. Jelek nilainya. Boleh boleh. Aku jadi jangan kayak aku Tapi ya. nggak nyon. Riset belum. Oh belum Belum yang tadi. belum belum. Oke Biar oke. ada taklim bahasa Arab itu yang taklim bahasa Arab sama bahasa Inggris itu setiap habis subuh itu. Jadi itu gantian waktunya. Ada kalanya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Ini beda loh sama yang PKPBA sama PKPBI tadi. Beda lagi. Jadi ini kayak ke pondoknya ya, ke asramanya ada ujian tersendiri. Ya, gitu. Hmm. Terus yang ngajinya juga aku udah hatam udah 30 juz. Masya Allah, ukti sekali ya. Ukti Kan emang banget kuat. nih. Enggak, Oh, aku barbar kok maksudnya. oke oke. Boleh di next kak? Oke, boleh. Nah, ini tuh screenshot layar laptop aku itu aplikasi-aplikasi yang beberapa aplikasi yang digunakan di jurusan matematika. Ada Octave, ada apa namanya Maple, terus ada MATLAB, ada Python. Nah, itu tuh yang namanya coding tuh itu loh, teman-teman. Itu ya, Kak ya. Nggak Bisa di Zoom nggak? nggak tahu, nggak bisa coding. Kan kalau yang lagi viral kan gini, nggak tahu nggak bisa bahasa Inggris. Nah sekarang saya viralkan nggak tahu nggak bisa coding. Tapi saya ada kok, saya di mata kuliah saya ada tentang coding juga seperti itu sama dan ya alhamdulillah meskipun nilainya nggak terlalu bagus tapi saya bisa gitu. Sama aku juga sih kalau coding itu. Iya. Oke oke, jadi bikin website gitu kan sangat wah keren sekali ya jurusan matematika ini. Berarti nggak hanya angka dong, ya nggak sih? Kalau misalkan siswa SMA, kalau misalkan mendengar kata matematika, pasti yang pertama timbul di benak pikiran adalah angka. Iya, bener aku juga gitu kok dulu. Dan ternyata kayak gini gitu. Ya, ya udahlah. Itu kan di-enjoyin aja. Berarti kan apa ya? Aku kan udah berusaha keras tuh ya dari dulu tuh. Mau ke seni, mau ke desain, terus ngusahain yang di orang tua aku dan ternyata aku ke sini kan. Berarti kan emang ini yang dari Tuhan. Tapi aku enjoy aja sih sekarang di sini. Oke, siap-siap. Sangat menarik. Nah, Itu udah di speknya. oh iya, udah dijelaskan tadi. Mungkin saya ini dulu kan, saya opening dulu. Udah jelaskan kan tadi jurusan matematika, tadi udah apa ya, mempelajari juga bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi ini buat di UIN ya. Nggak tahu nanti di kampus lain kita datangkan Beda. pemateri lagi, narasumber lagi yang sama jurusan matematika. Nah, teman-teman bisa membedakan
Apa bedanya? Misalkan matematika ITS dengan matematika UIN. Nah, pasti teman-teman nanti bisa membedakan dari informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ya, kalau di UIN ini khususnya kan tadi belajar bahasa Arab, Inggris, terus ada logika Fuji, coding juga, terus teori pengkodean dan lain-lain gitu. Pasti teman-teman, Pengkodean. nah, pengkodean tadi ada teori atau teknik pengkodean gitu. Kalau nggak salah saya baca sekilas. Dan Iya bener ada. ya, pasti teman-teman bertanya-tanya apa sih kerjanya orang matematika? Apakah hanya menjadi dosen atau guru matematika saja atau seperti apa? Nah, ini sekarang kita tanya ke narasumbernya nih, Kak Lala nih. Boleh dijelaskan, Kak? Jadi prospek kerjanya matematika tuh lebih luas sih buat teman-teman yang mau masuk jurusan matematika. Itu kemarin aku dapat sumber dari Twitter karena akunya juga belum lulus kan, jadi belum tahu juga lulusnya nanti gimana. Tapi doakan mau S2, doakan ya. Amin, amin. Saya Ada doakan. ada tuh prospek kerja penilai real estate, market researcher, insinyur aplikasi. Wajar sih kalau di situ tertera insinyur aplikasi, soalnya kan belajar coding ya. Hmm. Insinyur perangkat lunak, data scientist, itu kayak bisa kerja di badan pusat statistik gitu bisa. Programmer, wajar juga programmer kan tadi belajar coding. Jadi dosen bisa, jadi guru. Atau mungkin kalian yang punya jiwa entrepreneur, kalian buka aja owner les-lesan gitu. Soalnya kemarin aku aja waktu liburan buka apa les-lesan itu selama 3 bulan. Itu aku cuma pasang tarif yang murah loh, soalnya cuma ngisi liburan. Itu lumayan loh dapatnya. Alhamdulillah Bu. Bisa buat ke Malaysia mungkin ya. Ya, Beli tiket hotel bolak-balik gitu kan. tapi aku tabung aja. Alhamdulillah. Buat apa? Buat biaya apa? Nikah? Belum kepikiran nikah. Oh, belum kepikiran Iya, nih. tanya aja. Oke, oke, siap. Ini prospek kerja ya teman-teman. Jadi udah dijelaskan tadi bisa teman-teman melihat bahwa gajinya rata-rata kalau misalkan fresh graduate itu 4 juta ya dengan pekerjaan sebagai staf dari bidang tertentu ya lumayan gitu. Kalau misalkan teman-teman juga bisa memanage uang dengan baik. Sebenarnya fresh graduate dari semua jurusan itu sudah apa ya ditempat-tempatkan, misalkan dari eh, lulusan teknik sipil nanti kemana, terus teknik mesin kemana, nah itu sudah ada gitu. Nah teman-teman tinggal milih dan ikhtiar berusaha mencari pekerjaan yang cocok buat teman-teman semua. Oke. Dan Kalala kalau misalkan saya tanya nih, pengennya nanti jadi apa? Lulus matematika pengen apa? Kan mau S2. Oh, mau S2. Jadi belum kepikiran ya. Mungkin nanti saya Kan ya, tanya lagi. Saya datangkan lagi kalau sudah S2. kan ya, Amin, amin. Amin, amin. Oke, siap. Ada ada, pertanyaan? Oh, kayak ngisi seminar aja ya. nggak ada pertanyaan lagi nggak? Oke, teman-teman semua kalau misalkan ini ya, saya tekankan kan tadi udah jelas informasi dari Kak Lala. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kolom komentar ini nanti saya akan teruskan pesannya kepada Kak Lala biar Kak Lala menjawab langsung. Atau misalkan ini ingin mengadakan Q&A ya, kita nanti adakan konten lagi bersama Kak Lala untuk membahas jurusan matematika lebih dalam lagi. Mungkin itu saja ya, Kak ya. Tadi udah Terus gimana kalau gimana? dari Doni nggak ada pertanyaan. Kalau dari saya sih tadi udah jelas ya, kan saya biasanya nanya pengalaman gimana masuk. Yang kedua profil kampus udah dijelaskan juga sama Kak Lala. Terus ngapain aja di matematika? Ya udah jelas. Bahkan saya yang bukan jurusan matematika tahu bahwa matematika ada apa ya tadi algoritma, ada apa ya pengkodean, ada coding, terus ada apa lagi? Ya saya jadi tahu gitu, saya tergambar, oh ternyata seperti ini gitu di jurusan matematika. Dan prospek kerjanya seperti apa? Kan udah dijelaskan juga tadi sama Kak Lala, bisa jadi apa ya? Programmer, bisa jadi dosen, bisa jadi apa sih eh, yang buat web kayak inspektor apa tadi? Insinyur apa? Insinyur pemrograman ya. Insinyur pemrograman itu kan sudah jelas lah menurut saya dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang terupdate dan bisa apa ya membuka pola pikir teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya kamu mau masuk matematika, jangan berpikiran bahwa di matematika itu cuman belajar angka, angka dan angka saja. Tapi dijelaskan tentang
ya kalau misalkan teman-teman masuk UIN ya bahasa Arab juga, terus apa namanya pengembangan diri tentang coding, komputer, bahkan ada filsafat saya tadi melihat sekilas Iya ada filsafat filsafat, ilmu. Nah, ada. itu banyak sekali teman-teman semua harus bangga gitu kan. Jangan apa ya teman-teman berpikir pada suatu jurusan itu hanya itu doang yang dipelajari. Itu luas banget, teman-teman masih belum tahu loh gitu. Dan di konten ini saya membantu teman-teman untuk bisa mengetahui itu dengan narasumber-narasumber yang sudah terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan juga informasinya karena ya Kak Lala ini orang yang berprestasi di kampusnya, di jurusannya. Amin ya. Oh, Oke, mungkin itu saja sih atau oh ya terakhir dari Kak Lala pesan yang ingin Kak Lala sampaikan buat teman-teman di rumah yang sekarang sedang menonton video Doni Gondrong ini yang sedang mempersiapkan apa ya ya kemampuannya untuk SBMPTN, untuk senam PTN dan masuk ke kampus-kampus pilihan mereka. Nah, gimana sih pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Lala? pesan. Ya, pesannya buat adik-adik kalian belajar yang rajin ya. Terus intinya kenali diri kalian sendiri. Jadi diri kalian sendiri. Gak usah kalian tuh kayak mau ke kampus ngeliat, wah dia mau ke sana, aku juga ah. Misal pacarnya, wah pacarku ke Surabaya, aku ke Surabaya. Gak usah, itu masih pacaran gitu ya. Biasanya gitu ya kak ya. Kok Intinya biasanya gitu? biasanya gitu anak-anak sekolah itu. Intinya be yourself and always try to be the best every day. Jadilah dirimu sendiri dan selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Oke, siap. Sudah? Sudah. Mantap. Saya kutip, jadilah dirimu sendiri, be yourself, dan jadilah yang terbaik. Jadilah lebih Jadilah lebih baik ya. Ibaratnya baik. berusaha untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Ya, mungkin sudah ya sesi Go Mampus sekarang dengan membahas jurusan matematika di Universitas Islam Negeri Malang. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan penjelasan Kak Lala ini tadi belum jelas ataupun masih kurang paham, bisa DM di IG Kak Lala. Nanti saya sertakan di bawah ini, jangan lupa di-follow ya. Kakak cantik, tapi jangan Iya. di PDKT udah punya nih. Apa sih jomblo? Aduh, aduh. Oke, bisa nanti DM di IG Kalala misalkan ingin bertanya-tanya lagi tentang jurusan matematika di Universitas Islam Negeri Malang ya. Oh ya, kalau boleh tahu UIN Malang itu apa singkatannya? Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ya. Singkatannya ya UIN Malang, kepanjangannya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oh ya. Oh salah berarti. Kebalik. Berarti Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, teman-teman semua. Mungkin udah saya akhiri sesi penjelasan apa ya pemateri ya dengan pemateri dengan Kak Lala ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan lah karena kita cuma manusia biasa untuk berusaha men-share informasi terupdate dan membantu teman-teman semua supaya mengenal jurusannya lebih dekat lagi di kampus impian yang menjadi cita-cita teman-teman untuk meraih masa depan. Mungkin itu saja. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka, saya ingatkan lagi like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman semua apa ya? Barangkali informasi ini dibutuhkan oleh teman-teman yang lain yang memang ingin masuk di jurusan matematika khususnya di UIN Malang. Mungkin itu saja ya Kak ya. Ada closing statement dari Kak Lala? Kan tadi udah. Udah. Udah, semoga bermanfaat ya. Oke, amin. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Saya Doni Fatwa. Saya Lala. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.